Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rania Maritza dari kelas 12-3 nomor absen 26. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi bab 3 PPKN, yaitu mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk subbab yang akan kita bahas kali ini ada dua, yaitu yang pertama, mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI, dan yang kedua, membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Sebelumnya, perlu kita ketahui apa iptek itu. Jadi, iptek adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi, iptek berkaitan dengan perkembangan teknologi berupa penemuan baru. Maka dari itu, kemajuan teknologi ini memberi banyak manfaat dan kemudahan bagi manusia. Lantas, bagaimana dengan pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri? Pastinya, seiring dengan perkembangan teknologi, banyak sekali pengaruh positif terhadap kehidupan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek. Contohnya yang pertama pada aspek politik, yaitu dalam demokratisasi. Jadi, salah satu tujuan utama dalam pengguna politik dibantu dengan teknologi informasi adalah adanya peranan besar masyarakat dalam pengembangan pemerintah. Maka dari itu, dengan pemajuan teknologi ini lebih memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, sehingga suara didengar dengan mudah, serta untuk pihak pemerintah sendiri itu dapat berinteraksi dengan rakyat secara cepat dan langsung. Lalu, kemajuan teknologi ini juga berdampak pada lingkungan. Jadi dahulu orang-orang bertukar kabar dengan surat menyurat menggunakan kertas, namun sekarang ini kita dapat bertukar kabar dengan media digital, sehingga penggunaan kertas dapat dikurangi, yang berarti penebangan pohon juga berkurang. Lalu juga berdampak pada politik internasional. Jadi di kemajuan di bidang teknologi komunikasi ini menghasilkan kesadaran regionalisme. Jadi regionalisme ini adalah paham atau kecenderungan untuk mengadakan kerjasama yang erat antar negara dalam satu kawasan. Lalu yang kedua, pada aspek ekonomi. Jadi, kemajuan iptek ini juga berdampak positif pada aspek ekonomi, yaitu untuk produktivitas dunia industri yang semakin meningkat. Lalu juga dalam persaingan dunia kerja, ini menuntut para pekerja untuk selalu menambah kemampuan dan juga pengetahuan yang dimiliki. Lalu kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan yang keempat terjadinya industrialisasi. Apa sih industrialisasi itu? Jadi industrialisasi itu adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencarian masyarakat yang awalnya agraris menjadi masyarakat yang industri. Lalu yang ketiga, pada aspek sosial budaya. Jadi kemajuan iptek terhadap aspek sosial budaya ini antara lain, masyarakat dapat mempublikasikan kebudayaan yang dimiliki ke masyarakat luas, dan tidak hanya di dalam negeri saja, tapi juga dapat di luar negeri. Lalu, hubungan sosial masyarakat dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Lalu kemudian sosialisasi kebijakan pemerintah itu dapat lebih cepat sampai ke masyarakat, yaitu melalui media-media yang telah ada. Dan juga dapat memudahkan dalam belajar karena banyaknya teknologi yang mendukung, misalnya adanya proyektor, LCD, komputer, dan lain-lainnya. Lalu yang keempat, itu juga berdampak pada aspek hukum, pertahanan, dan juga keamanan. Jadi dampaknya itu makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakan hak-hak asasi manusia. Lalu makin menguatnya juga tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Dan juga rakyat merasa terlindungi dan dapat menentukan haknya sendiri dalam membangun bangsa sesuai dasar-dasar yang ada. Yang kelima, yaitu berdampak pada informasi dan juga komunikasi. Jadi di sini banyak ditemukannya penemuan-penemuan yang sangat bermanfaat sekali, seperti telegram, penemuan telepon, penemuan komputer, pesawat radio, televisi, dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir, ada di bidang pendidikan, yaitu ditandai dengan munculnya media-media massa, juga munculnya metode-metode pembelajaran yang baru, serta sistem pembelajaran yang tidak harus melalui tatap muka. Selain memberi pengaruh positif,
ternyata kemajuan iptek itu juga memberi dampak negatif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yaitu yang pertama ada pada aspek politik, yaitu terdapat pada biaya. Jadi pada infrastruktur dan juga teknisinya ini memiliki biaya yang mahal. Lalu jangkauan akses. Jadi tidak semua perkembangan teknologi ini tuh merata di seluruh Indonesia. Bagi warga di pedalaman itu pastinya akan susah untuk mengakses website, blog, atau video tentang politik Indonesia. Lalu yang ketiga, transparansi. Jadi beberapa negara yang maju ini banyak meragukan berita-berita negara yang diterbitkan oleh negaranya sendiri. Lalu juga berkaitan dengan privasi, dikarenakan di satu sisi, data dari masyarakat ini terus diminta untuk mengembangkan kegiatan negara. Namun di sisi lain juga negara harus menjunjung tinggi hak privasi warganya. Lalu yang kedua, aspek ekonomi. Jadi dampak negatif yang diakibatkan dari kemajuan iptek terhadap aspek ekonomi itu yaitu terjadinya pengangguran, lalu sifat konsumtif akibat dari kompetisi yang ketat pada era globalisasi, kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin, pencurian uang di bank melalui internet, dan juga adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online. Kemudian yang ketiga, ada aspek sosial budaya. Dampak negatifnya yaitu adanya perubahan dalam komunikasi, menurunnya moral, terciptanya antisosial, dan juga gaya pakaian yang mulai berubah. Yang keempat, ada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Jadi contohnya yaitu penyalahgunaan satelit oleh para teroris, dan juga berkaitan dengan teknologi senjata pemusnah massal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, serta adanya jenis perang yang secara kualitatif berbeda. Selanjutnya yang kelima yaitu informasi dan juga komunikasi. Jadi dampak negatifnya yaitu pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris, lalu penyalahgunaan internet, dan kecemasan teknologi. Dan yang keenam itu pada bidang pendidikan, yaitu menjadikan siswa malas belajar dan juga penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Dari penjelasan pengaruh positif dan negatif akibat dari kemajuan iptek bagi NKRI, yaitu kita perlu mengetahui cara-cara yang tepat dalam menyikapi hal tersebut, agar kita tidak terpengaruh dari hal-hal yang negatifnya. Yaitu yang pertama, kita harus memiliki sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek, yaitu dengan menyesuaikan kebutuhan kita akan informasi yang ingin kita dapatkan melalui teknologi informasi, mengetahui sejauh mana privasi yang kita miliki, dan juga menghargai privasi orang lain. Lalu kita juga harus merubah cara pandang kita agar peduli pada kemajuan teknologi informasi serta dampak yang ditimbulkan. Lalu kita perlu juga memiliki sikap selektif terhadap pengembangan iptek, yaitu sikap untuk memiliki dan juga menentukan alternatif yang terbaik bagi kehidupan diri, lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara melalui proses yang hati-hati, rasional, dan juga normatif. Jadi sikap ini tuh perlu diterapkan dalam segala aspek. Jadi contohnya seperti pada bidang politik, bidang ekonomi, dan juga bidang sosial budaya. Lalu selain itu, terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan iptek, yaitu yang pertama adanya peranan pemerintah, yang kedua sumber daya manusia yang berkualitas, yang ketiga arus globalisasi, dan yang keempat pengaruh dari negara lain. Kemudian ada faktor penghambat juga pada perkembangan iptek, yaitu yang pertama karena adanya kebudayaan etnosentris, yang kedua dikarenakan tingkat pendidikan yang masih rendah, yang ketiga, sarana dan prasarana penelitian itu kurang memadai. Yang keempat, belum adanya budaya industrialisis dan kesadaran untuk berobservasi. Dan yang kelima, karena kurangnya tenaga ahli atau profesional. Baik, demikian penjelasan dari saya mengenai materi bab 3. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.